Ayo adek, ayo buka mulutnya yuk. Adek nggak mau ditendang kan? Kakak pernah loh makan anak bayi, takut kan? Makanya ayo buka mulut yuk, buka mulut. Masya Allah, curiga masuk surga jalur empasi. Kakak hitung sampai 3 udah buka mulut ya. Kalau enggak, nanti kamu kakak lempar ke tong sampah. Oke ya, 1, 2, 3. Nggak mungkin aku lempar karena di situ ada CCTV. Kalau sampai ketahuan sama mbak papanya, aku yang mati. Adek pernah nggak mulutnya disumpulin remason? Itu hukuman bagi anak-anak yang nggak mau makan. Makanya buka mulut yuk kali ini aja. Ya udah kita lomba diam aja deh. Kakak mah nggak punya kehidupan jadi banyak waktu. Anak monyet ini adalah anak dari sepupu aku, guys. Jadi aku punya ibu aku punya empok, si empok itu punya anak cewek, nah dia punya anak monyet. Aku terdampar di sini bersama anak monyet untuk numpang tinggal sekaligus sekolah aku dibayarin sepupu aku itu. Karena dia wanita karir, jadi ibu aku diajak kerja di sini bantu-bantu kerja rumah termasuk ngomong anak monyet. Jadi dengan kata lain, nyuapin anak monyet ini tuh sebenarnya tugas ibu aku. Karena yang kerja itu dia, yang nerima gaji itu dia. Tapi karena aku anak dia dan kebetulan aku lagi numpang tinggal di sini, akhirnya kita bagi-bagi tugas. Nyuapin itu aku, mandiin aku, ngajak main aku, ngelonin kalau siang itu aku, nyuci piring, nyapu ngepel, cuci jemur, nyetrika baju, dan masih banyak lagi tugas yang gak masuk akal lain yang diberikan kepada anak SMA ini. Dan kalau kalian perhatikan lagi di sini, ini total pekerjaan yang dikerjakan ibu aku. Di sini ada nerima gaji. Udah. Enak aja, mana ada begitu. Kalau lu lagi sekolah yang ngomong tuh anak siapa? Bos, Anda boleh ibu, tapi jangan kurang ajar juga Anda. Ngasih makan tuh anaknya jam 3 siang, bela-bela nunggu aku pulang sekolah dulu kan? Ngaku aja udah. Di sini aku sebagai anak yang dieksploitasi dapat mengajukan 1 dari 2 permohonan. Pertama, saya tidak mau ikut susah, itu seluruhnya tugas Anda, jangan libatkan saya, terima kasih. Atau yang kedua, mari susah bareng tapi gaji bagi 2. Iya dong, profesional aja kita. Tapi faktanya, ketika aku menyampaikan sebuah keresahan, ibu, makhluk biadab itu minta ditampol, nyawanya minta di shutdown. Saya sudah tidak sudi ngasih makan itu anak monyet. Respon basic mama dia adalah, anak tuh nurut sama orang tua, surga di telapak kaki ibu. Gak ada ibu, gak ada kamu. Mau jadi batu, mau? Diam, gue bilang. Diam lu, gak usah konyol lu. Kasih makan lagi sono, cepet. kayaknya kerja kayak kakak sepupu aku tuh enak banget ya. Bisa punya uang sendiri, bisa nggak diatur orang, bisa nyicil ipon terus orang-orang pada iri. Kan orang bisa pada iri tuh enak banget ya. Tapi harus pinter, kalau enggak sama aja blongo. Untung aku ranking 1 di kelas, jadi kemungkinan besar aku bisa kaya juga. Sebenarnya cewek blon juga bisa merit sama duda kaya sih, tapi itu bukan duit sendiri. Aku mau beli ini nggak boleh, aku mau beli itu nggak boleh. Laki goblok, capek sendiri ntar. Dah, sampai. Iya, makasih ya mas. Bacot lu, itu laki orang bego. Laki orang bego. Oh, pelakor. Sembarangan lu pada kalau ngomong lu. Bacot lagi gue tembak mati lu. Mas-mas yang satu ini adalah suami dari kakak sepupu aku. Kebetulan kantor dia searah sama sekolah aku, jadi kita suka bareng kalau berangkat. Nah, kalimat berita kayak begini nggak nyampe ke otak anak-anak tolol. Lah manusia dari planet mana yang kalau boncengan otomatis jadi pacarnya? Aku pulang. Selingkuh sama siapa lagi lu? Untuk ke 100.000 kalinya gua kagak selingkuh bangsat. Nggak selingkuh. Terus ini apa? Itu gua lagi nganter kostumer bangsat. Kok customernya masih cewek? Ya karena lu gua buang aja. Menang banyak Kang Gojek, pacarnya ribuan, gonta-ganti tiap hari. Mereka cuma bercanda, aku tahu. Tapi kan aku jadi nggak enak sama kakak sepupu aku. Padahal aku nggak pernah macem-macem. Aku kesini mau belajar, mau pinter, mau jadi orang kaya. Aku masuk dulu ya mas. Vina, bentar. Nih ya, buat jajan. Idih, boleh juga rezeki nomplok. Berarti emang harus sering-sering diantar dia, biar aku cepet kaya. Bayaran semalam bro, murah banget 30.000. Iya, dia mah demennya om-om, gue mah geli. Kayaknya pala lu emang mesti dilobangin dah. Sabar. Kuncinya sabar. Gak nyampe setahun lagi aku bisa kerja atau lanjut kuliah. Jadi gak perlu lagi berkutat di dunia perpiringan tai begini. Gak perlu lagi muter-muter di lingkaran eksploitasi anak yang dilakukan oleh ibu aku sendiri. Gak perlu lagi ketemu sama anak monyet yang bikin naik darah tiap hari sampai ubun-ubun. Ada orang. Kuncinya sabar. Kuncinya sabar. Sabar adalah kunci. Untung aku paham itu, karena kalau enggak, ini anak monyet udah aku congkel mulutnya pakai tang. Dek, sebenarnya kita tuh kenapa sih? Kamu punya masalah sama aku? Ngomong aja, tapi jangan diem-dieman begini. Kamu udah capek sama aku. Aku tuh nggak bisa nebak isi kepala kamu. Kita bisa omongin loh, asal kamu mau buka mulut. Kenapa sih? Aku nyebelin. Aku tuh butuh kepastian. Ya udah deh, kalau emang ini cara kamu ya udah, kita udahan. Ya ampun, ada yang ngelepeh. Aduh, Vina, coba kamu ambil tisu bentar. Oh iya mas.
Yuk adek, yuk. Cus, rudal Iran meluncur. Cus, siap membasmi kuman-kuman dunia. Ayo buka mulut dek. Cusam. Nah, pinter. Bagus juga tuh idenya pakai rudal Iran. Untung dia lagi cuti kerja, jadi bisa tipis-tipis bantu nyuapin anak monyet. Nyuapin anak-anak mah emang harus pinter-pinter, Vin. Kita mesti masuk ke dunia mereka dulu biar mereka merasa sefrekuensi. Nih, besok-besok nyuapin pakai ini aja nih. Widih, adek, gede banget nih. Buset, centong nasi. Mama. Nggak apa-apa kalau emang akhirnya dia mau makan mah. Ayo dek, tuh gitu ya. Oh iya mas. Aduh garing nih, ajak ngobrol kali ya. Tapi nanya apa ya? Tapi dianya mau nggak diajak ngobrol? Ntar kelihatan aku yang caper lagi. Nggak mau ah. Kalau dia ngajak ngobrol aja baru aku ngomong. Di sekolah ada masalah nggak, Vin? Enggak mas. Kalau ada apa-apa ngomong aja ya, sama Mas atau sama Mbak Puspa. Iya mas, nyari topik dia. Mau berarti ngobrol. Gantian aku kali ya? Tapi kan aku anak cewek, wajar dong pendiam. Ntar aku ajak ngobrol nggak nyambung, bikin malu. Ya udahlah, diem-dieman aja. Punya pacar nggak di sekolah? Enggak. Benar. Iya kok bener. Oh yaudah, bagus, fokus belajar aja ya. Kalau dulu Mas sama si Puspa mah pacaran sih, sampai sekarang malah udah nikah. Oh, aku kepo nggak sih? Sebenarnya nggak pengen tahu juga sih. Tapi kalau aku nggak nanya balik, kesannya jadi sombong banget ya. Cuman ngejawab pertanyaan dia doang, nggak nanya balik. Tipis-tipis deh. Emang pertama kali ketemu sama Mbak Puspa di mana mas? Dulu kita satu sekolah pas SMA, tapi kita sebenarnya nggak pernah ngobrol waktu sekolah. Justru waktu udah lulus, udah sama-sama kuliah, kita malah baru mulai kontekan. Mas deketin kan, Mas Pepet, des kena dia. Sampai nikah ya mas? Iya, karena kita berdua sama-sama serius. Makanya nanti Vina kalau pacaran cari cowok yang serius juga. Kalau main-main doang mah buang-buang waktu. Mending serius belajar aja sekalian. Kalau pacaran tuh ngeganggu pelajaran ya mas? Ya banyak yang bilang begitu, tapi ya tergantung sih. Yang penting bisa sama-sama ngerti, nggak boleh salah satu egois. Misal si A lagi serius belajar buat ujian nih, nah si B-nya harus dukung. Apa mungkin jangan diganggu dulu. Dulu Mas sama si Puspa malah suka belajar bareng gitu. Mas pernah berantem gak sih sama Mbak Puspa waktu pacaran? Enggak sih, kayaknya nggak pernah. Itu tadi, kita harus sama-sama bisa ngerti kekurangan masing-masing. Nggak bisa salah satu egois. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, panjang umur dia. Kenapa? Ngomongin aku ya? Enggak, ini lagi cerita kita dulu waktu pacaran. Sini, Seng. Kayaknya enak ya punya pasangan. Ada teman ngobrol, diperhatiin. Apalagi kalau cowoknya mapan, punya rumah, punya mobil, ngasih bulannya 10 juta. Ada orang? Mas. Iya, maaf. Ya, maaf, Mas nggak tahu. Maaf ya. Dia lihat apaan aja ya? Tadi pintunya kebuka banyak gak sih? Aku minta maaf gak ya? Tapi kan bukan aku yang salah. Tapi aku yang salah sih, lupa kunci pintunya. Tapi kan dia juga salah, main masuk aja. Tapi, aduh, minta maaf aja kali ya? Mas. Ya Vin, maaf ya. Mas minta maaf beneran. Mas bener-bener minta maaf. Beneran minta maaf. Iya, gak apa-apa mas. Mas bukan mau macam-macam. Enggak, beneran nggak tahu tadi. Bener. Mas nggak mungkin kok sama kamu. Enggak, maksudnya bukan kamu nggak cantik. Kamu cantik. Iya, tapi enggak gini. Lah kok panik gitu sih, dia salah tingkah? Aku biasa aja sih, kan namanya juga gak sengaja. Kok dia lucu banget deh. Aku jadi masih kepikiran aja sih mas kali sampai kayak gitu ya reaksinya. Aku pikir aku jelek, soalnya di sekolah juga gak ada cowok yang deketin sih. Baru pertama kali lihat cowok salting. Udah ngantuk. Mas nggak mungkin kok sama kamu. Enggak, maksudnya bukan kamu nggak cantik. Kamu cantik. Iya, tapi enggak gini. Ih, kok aku masih kepikiran mulu sih? Udah, aku mau bobo. Itu laki orang. Udah. Aku kok baru nyadar sekarang ya. Kalau dipikir-pikir lagi, Mas Gali tuh ganteng ya. Mbak Puspa beruntung banget bisa dapat suami kaya, ganteng, baik, terus sayang istri lagi. Aku ntar mau juga punya suami kayak Mas Gali. Jarang loh sekarang suami yang bisa setia kayak gitu. Di TikTok aku ngeliat isinya cowok selingkuh semua. Pelakor di mana-mana. Nanti di masa depan aku mau goblok. Ya udah ya, nggak bisa lihat orang adem bentar apa? Lu aneh lu, gue susah makan protes. Gue lagi gampang bengong. Mama, ada makanan? Aduh, dia nanya makanan lagi. Itu artinya kan dia minta diambilin makanan. Mana aku lagi sibuk main HP lagi. Aku tahu. Vina? Iya mbak. Tolong ini si Mas Gali ambilin dulu makan. Ini mas. Iya, makasih ya. Iya, makasih ya. Ini kamu yang masak nih? Iya mas. Gila enak, bener. Jago masak nih kamu nih. Mantep, sambalnya nampol. Biasa aja kok. Kamu di kampung disuruh masak mulu kali ya? Iya, ini tahu dari ibu semua kok. Waduh, gawat nih, gawat. Nanti suami kamu beruntung banget ini. Makan restoran bintang 5 tiap hari deh. Bisa aja Mas Gali. Bisa aja Mas Gali. Tina, kamu lagi ngasih makan si Ade kan? Lanjut Gi, sana. Iya mbak, siap. Nanti suami kamu beruntung banget ini. Makan restoran bintang 5 tiap hari deh.
Dia suka banget masakan aku ya? Padahal itu biasa aja loh. Apa emang aku dari dulu kalau masak enak ya? Jadi pengen masak tiap hari. Iya, apa sih itu laki orang? Nggak boleh nih, nggak boleh. Udah, pokoknya aku di sini cuma mau belajar. Semuanya harus tetap profesional. Ini bisa nggak sih lu buka mulut? Tadi pinter. Ditinggal bentar goblok lagi. Makan. Cepet. Buka mulut deh. Buka mulut gak? Kakak itu sampai 3 kakak jewer kupingnya ya. 1, 2, 3. Mbak gak suka ya kalau main fisik? Iya mbak, maaf mbak, gak sengaja mana ada. Emang ada ngejewer tangannya gerak sendiri? Iya maaf mbak, gak bakal lagi kok. Kamu tuh sanggup gak sih ngasih makan anak? Kalau gak sanggup ngomong. Ya udah nggak apa-apa lah, masalah sepele kok, nggak usah digede-gedein. Ya aku gak suka. Aku aja gak pernah kok main tangan sedikit juga. Vina ini kan baru pertama kali jagain anak. Lagi sebenarnya ini juga bukan tugas dia loh. Yang kerja sama kita kan ibunya. Kamu kok aneh sih mas? Lihat gak ini? Si Ade nangis-nangis begini. Adek, udah cowok kok nangis lama banget, nggak boleh. Aneh, kamu aneh. Ayo deh sama mama aja. Vina maaf ya. Aku dibelain. Masa aku dibelain? Kan itu kartu merah ya? Apa jangan-jangan? Tapi gak mungkin lah. Masa iya sih mas kali? Gak mungkin. Ngaco itu mah, ngaco. Atau jangan-jangan emang iya ya? Tapi kalau emang iya, terus kenapa? Justru ini bahaya dong. Masa aku jadi pengganggu rumah tangga orang? Ih, ogah banget jadi pelakor. Kayak cowok cuma 1 doang aja. Kenapa Vina? Enggak mas, ini apa jawabannya? Aku gak ngerti. Yang mana coba sini? Oh ini mah ini, terus diginiin. Nah ini di ini, biar ini. Nih ini. Bentar, mikir dulu ya. Mas, ini tanda lahir ya di sini? Iya itu, iya. Ya tanda lahir ya, tanda lahir. Ayo, apa mas jawabannya? Apa ya? Aduh, bentar, lagi ngeblank. Ayo mas, jawabannya apa mas? Jawabannya apa? Nggak tahu juga, susah ya ternyata ya. Ya, kirain tahu. Ya udah nggak apa-apa deh, makasih ya mas. Iya sama-sama. Cowok kalau salting tuh lucu banget ya. Kalau dipikir-pikir lagi sih, Mas Gali belum tentu ada perasaan sama aku juga sih. Dia digituin sama semua cewek juga pasti bakal salting. Tapi yang barusan Mbak Puspa jangan sampai tahu sih. Kalau sampai tahu mah, Vina sini bentar. Iya Mbak. Jadi tadi Mbak udah lihat di CCTV. Lah iya lupa. Vina sini bentar. Iya Mbak. Jadi tadi Mbak udah lihat di CCTV. Lah iya lupa. Enggak Mbak, maaf Mbak. Aku nggak ada macam-macam kok. Aku cuman bener gak macam-macam. Maksud kamu yang mana sih? Ternyata yang suka lempar-lempar tai kambing tuh anaknya Bu Sumarni. Tadi Mbak lihat di CCTV. Ntar Mbak tegur orang tuanya. Emang maksud kamu yang... jadi dia. Ih rese banget tuh Mbak. Tiap hari jadi bau di depan. Iya emang. Tadi maksud kamu yang... Aku mau lanjut jemur pakaian dulu ya. Kirain dia lihat yang aneh-aneh di CCTV. Ini teguran ini dari yang maha kuasa ini. Kalau sampai dia mikirnya aneh-aneh, wah nggak tahu lagi deh. Kapok. Nggak mau macam-macam lagi. Pokoknya aku janji, aku sama Mas Gali nggak ada hubungan apa-apa. Aku kesini cuma mau belajar. Titik. Pokoknya ini cuma sekedar boncengan sampai sekolah. Nggak ada macam-macam. Ini laki orang, cowok di dunia ini ada banyak. Kalau dia ngajak ngobrol, aku cuma respon dikit-dikit aja. Kemarin PR-nya udah kelar, Vin? Udah. Oh, kamu udah bisa? Udah. Oh, oke deh. Nah, gini kan enak. Kita tuh kalau sama yang lawan jenis emang harus ada semacam barrier. Jadi ada pembatas yang ngejaga jarak antara kita Kamu sama... nggak lagi marah kan sama Mas? Enggak. Benar. Kalau Mas ada salah, Mas minta maaf ya. Enggak kok Mas, bener nggak ada. Oh, soalnya dari tadi kamu kayak nggak mau ngobrol sama Mas gitu. Aku jutek salah. Aku respon auto pelakor. Terus aku mesti ngapain dong? Nggak cabut nyawanya sekalian nih biar selesai udah. Atau kamu ada masalah lain di sekolah? Enggak kok Mas. Kalau ada apa-apa, cerita aja ya sama Mas, nggak apa-apa kok. Iya Mas, sebenarnya dia baik sih. Maksudnya kan perhatian ya. Tapi akunya takut. Aku sama Mbak Puspa lagi bye-bye aja loh. Jangan sampai satu perkara jadi hancur semua. Kenapa nggak ngasih kabar? Ya udah sih, pasti pulang kok. Bukan masalah pulang. Kamu kemana? Kenapa nggak langsung pulang? Ya kan kamu tahu kalau aku pulang lama pasti lagi lembur. Iya lembur. Abis itu nongkrong kan? Senang-senang sama teman. Enggak, swear. Tadi mah enggak, bener. Ya udah, masa ngabarin aja nggak bisa sih? Sibuk banget ya. Udah, maaf. Tadi nggak sempat megang HP soalnya. Nggak sempet. Cuman tinggal ngasih tahu. Aku pulang telat ya. Susah begitu. Jangan digede-gedein apa sih? Masalah kecil begini. Kamu udah keseringan kayak begini. Kedengeran di luar, malu. Kamu gak pernah bagi waktu buat aku. Ya kan kamunya sendiri juga kerja kan. Kalau Vina tiap pagi diantarin ke sekolah sempet. Jalan sama aku terakhir kapan? Kenapa jadi bobo Vina dah? Waduh, aku dibawa-bawa tuh. Kalau main sama teman-teman mah bisa sempet, weh. Bisa seneng-seneng, enak kan? Kamu kalau mau main juga gak apa-apa kok, main aja. Kamu tuh ngerti gak sih? Vina, mulai besok kamu ke sekolah naik angkot ya. Jangan sama Mas Gali lagi. Iya mbak, iya. Di, mereka yang punya masalah, aku yang ikutan kena. Berantem aja sana berdua. Kenapa jadi aku yang salah juga? Katanya gak pernah berantem. Itu rame banget berantemnya. Vina, ya mbak. Soal yang tadi, mbak minta maaf ya. Oh iya gak apa-apa kok mbak, aku juga salah. Enggak, kamu gak salah kok. Emang Mas Gali aja yang begitu. Mbak tuh merasa dia mulai berubah. Udah gak pernah lagi perhatian sama mbak.
Oh gitu ya Mbak. Padahal dari dulu Mbak gak pernah berantem ya sama Mas Galih. Lah sering kok, apalagi pas zaman pacaran. Tapi habis berantem sih kita selalu balikan lagi. Cuman gak tahu Mbak akhir-akhir ini jadi cemburuan gini. Wajar kok Mbak, cemburu kan tandanya sayang. Menurut aku Mbak harus perbaikin lagi komunikasi Mbak sama Mas Galih. Harus bisa sama-sama ngerti, gak boleh cuma salah satu. Iya ya, kayaknya emang Mbak sama dia udah jarang ngobrol deh. Dia seharian kerja, Mbak juga pulang langsung istirahat, gak ada ngobrol. Makasih ya. Nah, gini kan adem ngelihatnya. Udahlah, nggak usah berantem lagi. Aku yang numpang tinggal di sini kan jadi ikutan pusing. Besok kamu nggak usah naik angkot deh, diantar lagi aja ya sama Mas Galih ke sekolah. Padahal tadi udah bener loh. Ini kan balik lagi bermain dengan nyawa. Kalau dia aku jutekin lagi kan kesian juga. Tapi, aduh, pusing. Vina, kamu pernah bolos gak? Aku nggak pernah Mas. Kalau hari ini aja kamu bolos mau gak? Emang mau kemana? Ya ikut aja dah, udah nggak apa-apa kan sekali-kali. Ya bisa aja sih, tapi Mbak Puspa nggak bakal tahu kok. tuh anak keracunan lem Ibun kali ya. Maju mundur nggak kayak pejabat. Maju doang nggak pernah mundur. Dia mau ngapain sih? Aneh banget. Vina, kamu udah mau pulang ya? Iya nih, lagi nunggu angkot. Sorry. Mau ngomong apa sih? Macet-macet begitu ngomongnya. Ini kan kebetulan kita arahnya sama, mirip-mirip lah ya. Nggak mirip banget sih, cuman agak dikit tapi enggak. Maksudnya, aduh, kan ini maksudnya. Sorry. Ngomong yang jelas satu, aku nggak ngerti. Kamu kalau bareng aku aja mau nggak? Pulangnya? Iya. Mau. Lumayan nggak keluar ongkos. Kalau bisa sering-sering aja malah biar cepet kaya. Tapi kok aku rasanya kayak lagi ngehianatin Mas Galih ya? Nanti dia kesel nggak ya lihat aku diboncengin cowok lain? Apaan sih, aneh banget. Emang Mas Galih pacar aku apa? Kenapa aku jadi harus mikirin perasaan dia? Sekalipun dia kesel juga, kenapa mesti kesel? Kan kita nggak ada hubungan apa-apa. Terserah aku dong mau diboncengin siapapun juga. Waduh, kok dia nggak kerja? Bukannya liburnya besok ya? Makasih ya. Iya, sama-sama. Tadi temen Vin? Iya Mas. Benar, cuma teman. Iya, biasa temen. Kok nggak naik angkot tadi? Biasanya naik angkot. Dia nawarin tadi, kebetulan Sarah juga. Besok-besok kalau pulang naik angkot aja ya. Loh, kenapa ngatur-ngatur nih orang? Suka-suka dong, mau sama abang topeng monyet juga apa urusan dia? Oh, kenapa emang Mas? Ya kan kamu di sini juga Mas ikut tanggung jawab. Kalau sampai kamu kenapa-napa, Mas disalahin juga. Tapi kan justru lebih aman bareng sama temen daripada naik angkot. Mas tuh juga cowok, Mas tahu cowok-cowok yang di pikirannya apaan. Udah pokoknya dengerin, besok-besok jangan diantar temen cowok lagi. Ngerti ya? Dia beneran peduli kalau aku sampai kenapa-napa? Atau malah itu sebenarnya cemburu gak sih? Kalau emang bener dia cemburu, dia cinta sama aku ya? Kalau hari ini aja kamu bolos mau nggak? Emang mau kemana? Ya ikut aja dah, udah nggak apa-apa kan sekali-kali. Ya bisa aja sih, tapi Mbak Puspa nggak bakal tahu kok. oke deh. Mungkin bukan Mas Galih yang cinta sama aku, tapi aku yang cinta sama dia. Cinta ini terlarang, tapi cinta gak bisa disalahkan. Aku udah gak bisa bohongin diri sendiri. Aku cinta sama dia. Mas, makasih ya buat hari ini. Iya, sama-sama ya Vina. Aku masuk dulu Mas. Vina, oi. Vina, sini dulu mau ngomong gua. Iya tahu aku capek mau Lu istirahat. habis dari mana lu sama Mas Galih? Ya dari sekolah, dari mana lagi? Itu barusan apaan tuh gua lihat? Enggak, bukan apa-apa udah. Lu berdua pacaran lu ya? Enggak, sembarangan Sini kalau dulu, ngomong. napa sih? Apa lagi sih? Cepetan. Besok-besok pakai parfum gua itu bikin sange. Terus besok lu sepik-sepik. Ih, HP aku lemot banget ya, sebel. Dibeliin baru lu, percaya sama gua? Ibu udah gila ya? Emang ibu pikir aku cewek apaan? Mas, kita berdua di kamar gak apa-apa. CCTV-nya lagi mati kok. Kita gak seharusnya kayak gini Mas. Aku ngerasa jahat banget. Mbak Puspa udah baik banget sama aku. Aku gak mau nyakitin dia Mas. Tapi Mas juga nggak bisa pura-pura Vin. Tapi ini salah Mas. Mas nggak bisa lagi pura-pura jadi suami yang bahagia. Mas udah nggak cinta sama Puspa. Mas cinta sama kamu. Aku ini cewek bego. Meskipun aku sadar selama ini aku lakukan itu salah, tapi tetap aku lakuin juga semuanya. Tapi aku takut. Aku benci diri aku. Vin, kamu nggak perlu kok nyakitin siapa-siapa. Kamu nggak salah, karena memang cinta itu datangnya tiba-tiba. Mas nggak minta apa-apa kok.
Mas cuman minta kamu jangan jauhin Mas ya. Udah, sini. Makasih ya, sayang. Cinta itu buta, nggak mengenal apapun. Cinta itu bisa jadi baik, bisa juga jadi buruk. Aku pun juga nggak tahu sebenarnya tujuan kita kemana. Kan nggak mungkin Mas Gali punya istri 2. Perjalanan hidupku juga masih panjang. Aku masih muda, masih sekolah. Sekarang kenapa aku jadi kayak gini? Rasanya nggak bisa lepas dari jeratan cinta ini. Aduh, lemot banget sih. Kenapa? HP-nya lemot. Iya nih, HP-nya udah 5 tahun. Kalau gitu kita nanti sore ke counter HP yuk, kita beli baru aja. Nggak apa-apa tuh Mas. Ya nggak apa-apa, kan HP mah penting banget, oke? Iya. Sekarang aku udah nggak tahu lagi mana yang salah, mana yang benar. Aku udah kayak ikan yang ikut aliran sungai aja, berenang tanpa tahu arah tujuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, baru pulang. Iya nih, aku langsung mandi ya, udah gerah banget. Aku sadar aku jahat, aku sadar aku bego. Tapi Mbak, maaf ya, aku cinta sama suami Mbak. Kalau yang ini kameranya bagus, kamu kan yang penting bisa foto-foto kan? RAM-nya cukup lah, gimana? Tapi itu mahal banget loh Mas. Udah, kan Mas yang mau bayarin, beli ya. Ya udah, aku ikut aja Mas. Ya udah, Mas, jadinya yang ini aja Mas. Siap, pilihannya tepat Mbak. Ini mah nggak ada duanya. Iya tuh, HP-nya yang terbaru itu. Bukan HP-nya, suami Mbaknya. Enggak Mas, belum nikah kita. Oh pacar. Gak usah lama-lama, udah keburu diambil yang lain loh. Udah nih Mbak. Gimana, suka? Suka Mas, makasih ya. Sayang. Mas, kamu sama Vina ada apaan? Vina, kenapa? Udah gak usah pura-pura bego, ngomong aja. Kamu sama Vina habis ngapain? Aku gak ngerti deh, kamu ngomong apa sih? Lain kali kalau mau selingkuh itu jangan ketahuan anak, pinteran dikit. Kok mainnya sendirian aja? Nenek mana nenek? Kalau Mbak Vina mana? Mbak Vina main, nggak mau sama aku. Loh, kenapa emang? Mbak Vina sama papa main, aku nggak main. Oh, Mbak Vina sama papa main, kamu nggak diajak main? Oh gitu. Emang papa sama Mbak Vina kalau main di mana? Oh, Mbak Vina sama papa main di kamar. Ngapain aku berduaan, ngaco. Anak bocah mah gak usah dianggap serius kali. Ya, anak kecil tuh nggak mungkin bohong ya, nggak Bukan mungkin bohong, tapi dia ngerti aja belum. Nggak mungkin dia ngomong kayak gitu kalau nggak lihat sendiri. CCTV sengaja dimatiin kan? Enggak, mau rusak beneran kok, cek aja sendiri. Kamu gak usah curigaan gitu, kenapa sih nyari perkara aja? Sekarang jawab jujur, kamu sama Vina ada apaan? Udah dibilang gak ada apa-apa. Jujur, jawab jujur. Gak ada, dibilangin gak ada apa-apa. Atau perlu aku panggilin si Vinanya? Panggil lah Sona, panggil. Vina, sini bentar. Kamu sekarang Mbak tanya, kamu ada apa sama Mas Gali? Enggak ada Mbak. Jawab jujur Vina. Udah ada orang kamu apaan sih? ada apa sama Mas Gali? Jawab Vina. Puspa, cukup Puspa. Ada apa kamu sama Mas Gali? Enggak ada Mbak. Jawab jujur Vina. Gak mungkin gak ada apa-apa, Udah, kamu cukup, nangis. cukup, Kamu cukup, ngapain cukup, sama Mas Puspa, Gali? aku bilang Vina. cukup. Aku cinta sama Mas Gali. Bisa ya kamu? Udah numpang tinggal, ibu kamu dikasih kerjaan, kamu disekolahin. Bisa kamu ya? Udah. Mas, kamu masih sayang gak sama aku? Enggak. Puspa, mau kemana? Pengadilan agama. Lulus sekolah, aku nikah siri sama Mas Gali. Kenapa nggak resmi? Karena alasannya surat perceraian mereka belum diurus. Tinggalnya juga nggak di rumah itu lagi, karena memang rumah itu atas nama Mbak Puspa. Awalnya aku merasa bersalah udah ngerusak rumah tangga mereka, dan berpikir masa sulit ini nggak lama kok. Yang penting aku udah sama Mas Gali. Tapi belum berapa bulan, sifat Mas Gali tiba-tiba berubah banget. Kamu tuh jangan dekil mulu, apa sih? Dandan kayak kali-kali. Ya udah kalau gitu aku minta duit lagi. Duit lagi? Kok boros banget sih kamu? Tadi katanya suruh dandan. Ya masa duit yang Mas kasih kurang sih, buat dandan doang aja nggak ada, heran. Puspa dulu bisa-bisa aja kok. Beda dong Mas, dia kan kerja, aku enggak. Ya makanya kerja, jangan jadi beban doang. Masih muda kok, Puspa aja bisa. Dia kayak nyesal udah ninggalin Mbak Puspa demi aku. Di mana cinta yang kemarin itu? Aku pasti kalah kalau dibandingin sama Mbak Puspa. Tapi aku udah rela sia-siain masa muda aku demi kamu, Mas. Habis main apa tadi kamu? Main. Oh, main. Kalau papa ikut main boleh nggak? Udah, dia bentar lagi mau les. Ayo Dek, sini masuk ke dalam. Baru juga ketemu. Masuk Adek, cepet. Ya udah, Adek masuk ke dalam dulu ya. Puspa, bentar. Apaan? Puspa, jujur aku nyesal. Aku sendiri yang udah bikin hancur rumah tangga kita kemarin. Aku hilap. Iblis udah berhasil nyesatin aku. Aku baru sadar sekarang kalau aku yang salah. Aku minta maaf ya.
Ya udah aku maafin. Alhamdulillah. Berarti kamu mau rujuk sama aku? Enggak. Loh kan katanya udah maafin. Iya, maafin, tapi aku nggak lupa. Penyesalan kan datangnya belakangan. Tapi sebenarnya nggak belakangan banget sih. Biasanya di sepanjang kesalahan itu kita lakuin, sebenarnya kita sadar kalau kita lagi salah. Di saat itu kita tahu kalau suatu saat kita pasti akan nyesel. Tapi kita suka denial dan bohongin diri sendiri. Sekarang di saat penyesalan itu udah datang, mungkin di sini letak hukuman kita atas perbuatan kita dulu. Mas, tadi HP-nya bunyi. Kamu manja banget sih. Aku juga kangen pengen cepetan ke kantor lagi. Ya udah atur dong, Beb, biar kita bisa meeting berdua lagi. Deal, nanti aku atur pas jam pulang kita lembur. Tapi di tempat kemarin. Tapi nanti si Vina itu marah nggak? Nanti dia ribet lagi. Enggak, dia mah bocah polos, nggak ngerti apa-apa, santai. I love you, Gali. Hukuman ini berat, tapi mungkin ini setimpal sama perbuatanku sendiri. Tapi rasanya sakit. Jangan sembarangan buka-buka HP orang dong, nggak sopan. Tika siapa, Mas? Teman kantor. Kamu punya hubungan apa sama Ya dia? teman kantor. Jujur, jawab jujur. Ya teman kantor, apaan lagi? Terus chatnya kenapa kayak begitu? Kamu mah sama kayak Puspa, curigaan. Curigaan apaan sih? Aku udah baca semuanya. Ya udah sih cuma chatan doang. Kamu kalau mau chatan sama temen cowok juga nggak apa-apa kok, chatan aja. Kamu tuh cinta nggak sih sama aku, Mas? Enggak. Tahu nggak bang, kenapa kita disuruh jangan dekati zina? Karena Allah tahu kita tuh suka nyepelein dosa kecil tau. Padahal itu dosa kecil bisa jadi gede nantinya. Kita kan suka so tau ya, orang cuma begini doang kok, enggak lah. Padahal itu udah kayak lagi naik tangga bang. Naik selangkah, nggak apa-apa, jadi wajar. Naik selangkah lagi, nggak apa-apa, jadi wajar lagi. Naik terus sampai akhirnya dosa paling gede aja udah jadi wajar buat kita. Sekarang pertanyaannya kenapa kita jangan selingkuh? Karena kita udah punya istri? Enggak dong. Kalau alasannya itu berarti kita selingkuh aja tapi jangan ketahuan istri. Tapi kalau alasannya karena kita punya Allah, nggak bisa sembunyi kita, pasti ketahuan. Iya kan? Jadi kita nggak selingkuh itu bukan karena takut istri marah, tapi karena Allah marah. Gitu bang. Percaya deh bang, kalau kita pakai alasan yang nomor 2 ini, gue jamin lu pasti bakal lebih setia sama istri dibanding lu pakai alasan yang pertama. Istri itu bukan cuma seseorang yang lagi ikut tinggal di rumah kita loh bang. Istri itu, ya rumah kita. Dia rumah kita bang. Kita kotor najis dari luar, pulangnya ya ke istri kita. Pas kita berantakan di luar, ancur-ancuran badan kita, mental kita nggak karuan. Pas kita pulang, itu kita jadi ingat lagi tentang istirahat. Pulangnya kemana? Istri kita. Kalau kita hancurin hati istri kita bang, dengan kata lain kita lagi hancurin kenyamanan hidup kita sendiri. Tapi kalau kita muliain istri kita bang, kita udah kayak lagi bikin kenyamanan. Bukan cuma buat kita, tapi juga buat keluarga kecil kita. Istri kita kan dulunya anak bapaknya nih bang. Terus kita berani-beranian kan buat ambil alih tanggung jawab ke anak cewek dia. Itu akad kita sama bapak dia tuh. Itu perjanjian yang bener-bener kuat bang. Malah disetarain sama perjanjian antara Allah sama para nabi. Lu lagi nanggung seorang manusia lo bang. Istri lu sedih, sakit hati, ngambek, tanggung jawab lu. Istri lu bikin dosa, bikin malu, tanggung jawab lu. Istri lu gak masuk surga, tanggung jawab lu. Dan kalau istri lu diridoin sama Allah, lu sukses bang. Jadi sekarang yuk, kita pada pulang ya bang. Lagi ada yang baru bakal nyantol di HP lu. Cash Hempong TikTok. Ada Bapak Attitude 0, Maggie main balon, DLL. Langsung aja bre, order di Shopee-nya SHD ACC. Caranya sebelum lu order, cek ketersediaan tipe HP lu dengan chat sama adminnya. Langsung order aja bre di SHD ACC.